Kali ini saya akan coba membahas tentang konstruksi ban kendaraan ya, baik sepeda motor maupun mobil. Nah, tapi yang saya contohkan nanti adalah yang ban sepeda motor. Nah, sebagai awalan ini adalah contoh dari konstruksi ban radial. Jadi sebuah ban itu dipotong, kemudian ini hanya tampak separohnya. Jadi ini sebenarnya gini bentuknya. Gini, tapi ini saya gambar separohnya supaya gampang gambarnya. Nah, ini contoh konstruksi radial. Jadi komponennya atau bagian-bagian utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian kerangka atau rangka. Rangka itu berarti yang menopang seluruh bentuk bannya itu. Itu ya adalah yang ini, body ply namanya. Ply itu adalah lapisan, jadi lapisan body atau karkas. Karkas kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rangka. Ya, yang mana bagiannya yang ini, yang hitam ini. Yang hitam ini adalah rangkanya. Jadi ini dia meliputi di sepanjang ban, kemudian bagian ujungnya ini ada lingkaran gitu, nah melingkar gini. Nah, di dalamnya itu ada namanya bit. Nah, bagian yang ini itu yang nanti yang menempel pada pelek. Jadi peleknya ada di sini, di luar sini. Dia yang menekan peleknya di sini. Jadi ini adalah body ply-nya atau lapisan body, lapisan rangkanya disebut juga dengan karkas atau body ply. Di sini yang hitam ini dan melingkupi bit-bit yang merah ini. Bit ini adalah terbuat dari kawat baja. Yang merah ini kawat baja. Kemudian yang body ply atau karkasnya ini adalah cord. Cord itu bisa macam-macam, bisa nilon, bisa baja, kawat baja yang disambung atau dilapisi dengan karet. Jadi ini yang hitam ini, yang body ply atau karkas ini adalah anyaman dari kawat baja ataupun benang nilon yang dilapisi dengan karet. Nah, itu adalah yang body ply ini, yang hitam ini. Nah, ini adalah yang memperkuat dari konstruksi ban keseluruhan. Kemudian ini ada bit atau yang terdiri dari baja, kawat baja, ada beberapa, nggak cuma satu, digabung jadi satu gitu. Nah, ini nanti yang sebagai pondasi. Ini adalah sebagai pondasi ke peleknya. Ini nanti nempel pelek. Kalau ini kasih tekanan, kan dia mengembang dia menekan peleknya. Nah, itu yang rangka utama yang sebagai penguat utamanya. Kemudian kalau ini merupakan ban radial tubeless, artinya tidak pakai ban dalam, maka yang di dalamnya ini ada namanya inner liner yang jadi ini karkasnya atau rangkanya, di dalamnya itu dilapisi dengan karet lagi yaitu inner liner. Ini tujuannya supaya kedap udara, jadi udara yang dikasih ke dalam itu tidak keluar. Nah, itu maka perlu lapisan lagi yang namanya inner liner. Ini lapisan karet juga. Kemudian di ini ada bit, ada sebagai pondasi yang menempel di peleknya itu. Ini ada rongganya juga dikasih dengan filler karet juga. Nah, kemudian di luarnya dari body ply ini tapaknya di sini ya. Jadi ini pelek, ini tapak bannya. Jadi untuk yang radial di luarnya dari body ply itu ada namanya belt. Belt yang biru ini, biru dan merah. Yang hitam ini adalah karkasnya, yang biru ini adalah beltnya. Ada dua, biru sama merah. Ini contohnya menggunakan dua belt. Belt ini sama terdiri dari anyaman cord juga. Cord itu kan bisa cordnya itu bisa nilon, bisa baja, kawat baja yang dilapisi dengan karet juga. Jadi ini adalah rangkanya, karkasnya yang hitam ini. Kemudian ini ada bit, kawat bajanya.
kemudian di atasnya, di luarnya ada penguat lagi yaitu belt 1 dan belt 2, contohnya ini. Kemudian di dalamnya itu ada inner liner supaya untuk mengunci atau menampung udara di dalam ban supaya tidak keluar. Ini untuk yang tubeless. Kemudian di luarnya belt itu ada thread. Nah, thread ini yang menempel pada jalan ya. Menempel pada jalan. Nah, kemudian sampingnya, bagian samping itu namanya sidewall. Ini karet juga, ini karet. Di interline itu juga karet. Nah, yang berarti yang merupakan anyaman atau tenunan nilon atau kawat baja berarti yang hitam ini, yang karkasnya dan juga beltnya. Yang ini karet. Ini threadnya bagian yang menapak ban, ini sidewall di bagian sampingnya. Ini apalagi rim strip, ini karet juga dan sebagainya. Jadi intinya ada rangkanya itu karkas, kemudian ada yang sebagai pondasi ke pelek ada bitnya, kemudian inner liner itu untuk supaya kedap udara, kemudian ada belt penguat dari karkasnya, penguat dari rangkanya, kemudian ada threadnya untuk menempel pada jalan, dan sidewall untuk menutup bagian samping dari karkasnya, dari rangkanya ini. Nah, ini kenapa sama-sama karet dikasih warna yang berbeda-beda? Itu karena masing-masing ini warna itu memiliki campuran karet yang berbeda. Jadi memiliki kompon yang berbeda-beda sesuai fungsinya. Jadi misalkan yang sidewall itu digunakan campuran karet yang tidak mudah sobek karena dia kan kena beban kan, berarti dia ketekan tidak, berarti dia nekol tidak, itu makanya supaya dibuat campuran karet yang tahan terhadap retaan. Kemudian yang thread misalkan itu dibuat dengan campuran karet yang tahan terhadap keausan karena dia adalah yang menempel atau yang menggesek pada jalan. Bisa juga selain tidak gampang aus, dia juga dipilih material yang memiliki koefisien gesek yang besar, memiliki gesekan yang kuat terhadap jalan. Nah, ini untuk komponen-komponen bagian-bagian secara umumnya. Nah, kemudian materialnya apa aja? Kita bahas materialnya. Material body ply atau karkas ini, yang hitam ini, itu merupakan tenunan, tadi ya kita bahas, merupakan tenunan atau fabrics dalam bahasa Inggrisnya. Jadi anyaman. Anyaman apa? Anyamannya itu bisa terbuat dari macam-macam material ya. Ada yang nilon, ada yang baja, steel, ada yang polyester, ada yang rayon. Nah, yang anyaman-anyaman material ini, nilon, baja, polyester maupun rayon ini diselubungi dengan karet, dengan rubber kompon. Nah, kenapa kita butuh ini penguat? Karena kita butuh dua jenis material ya. Yang ini adalah sebagai penguat, yang karet itu adalah sebagai supaya elastis. Jadi karet kan elastis, ditambah dengan yang penguatnya ini menjadi fleksibel. Ya, tidak terlalu elastis dan juga tidak terlalu lemah kekuatannya. Itu untuk yang karkasnya. Kemudian untuk yang ini ada untuk karkas. Nanti dari susunan karkas atau arah dari anyaman nilon maupun bajanya ini itu dibagi menjadi dua. Jadi dari konstruksi karkas atau ply-nya yang hitam ini, dilihat dari arah anyaman chordnya itu dibagi menjadi dua, yaitu radial dan bias. Nah, radial yang apa, bias seperti yang mana nanti kita bahas. Nah, untuk masing-masing ini ban ini, baik radial maupun bias, itu ada yang tipe tube dan ada yang tipe tubeless. Bias juga gitu, ada yang tipe tube, ada yang tubeless. Tube berarti dia menggunakan ban dalam, tubeless dia tanpa ban dalam. Nah, kemudian kita bahas yang bit ini, itu bagian yang mengikat ini ujung dari rangka, dan ini nanti yang menekan pada peleknya. Nah, bagaimana dengan material bit? Nah, bit itu adalah sebagai pondasi karena dia menempel pada pelek.
Nah, ini terbuat dari kawat-kawat baja. Tidak hanya satu kawat, dia ada banyak, beberapa. Nah, dia menggunakan baja karena dia butuh kekuatan yang tinggi untuk menempel pada baja, menempel pada pelek. Dan ini merupakan pondasi dari karkas. Lihat pondasinya. Karkas kan yang ini, yang hitam ini. Nah, itu adalah pondasinya di sini. Nanti yang menempel pada peleknya. Kemudian tread atau sidewall ini jelas ini ya, karet ya, rubber. Baik di sini maupun di sini itu rubber semua. Meskipun campurannya mungkin berbeda, saya tidak tahu detailnya campurannya. Kemudian untuk belt itu untuk yang ini, berarti yang di atasnya dari karkasnya ada satu, contohnya ada dua, ini dua belt. Nah, itu materialnya adalah bisa nilon maupun bisa kawat baja, itu cordnya atau anyamannya. Nah, ini bisa lebih dari satu lapis. Tujuannya itu untuk menambah kekakuan baik arah longitudinal maupun lateral. Longitudinal itu arah maju maupun arah samping. Nah, ini apa maksudnya kita bahas nanti. Nah, sekarang kita akan memasuk pada yang ini. Jadi kita akan membahas konstruksi ban radial maupun ban bias, dilihat dari arah anyaman cordnya atau benangnya atau kawat bajanya. Nah, ini adalah contoh yang bias, ini ban bias, dan yang ini adalah yang radial. Nah, yang biru ini adalah velg. Kemudian yang titik dua di tengah ini, titik ini sama ini adalah bitnya, bit yang ini. Kemudian ini itu adalah karkasnya. Karkasnya itu ini contohnya terdiri dari 4 ply, ada 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis. Jadi ini sebenarnya itu ini ya, muter gitu untuk lingkaran. Berarti tiap lapisnya juga satu lubung lingkaran ban. Terus sana di atasnya ditumpuk lagi ini yang biru, di atasnya lagi ditumpuk yang merah ini, di atasnya lagi tumpuk yang hitam. Kemudian baru ada threadnya di sini, ada karet. Ini sidewall, ini threadnya. Ini yang biru ini velg. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ambil yang ini, yang ply ini karkas, ini berarti keempat-empatnya ini karkas terdiri dari 4 ply. 1, 2, 3, ada terdiri dari 4 lapis. Jadi rangkanya itu terdiri dari 4 lapisan. Jadi karkas terdiri dari 4 ply. Nah, ini kalau kita ini lepas, misalkan yang ply yang hitam ini kita lepas yang paling bawah, kita lepas itu seperti ini bentuknya. Jadi ini ada, ini kalau dilepas kemudian dilembarkan itu seperti ini kira-kira. Jadi yang merah itu adalah yang karetnya, kemudian karet itu satu lembar seluruhnya, kemudian dikasih penguat berupa, kalau nilon ya gitu, ini adalah benang nilon yang hitam ini, arahnya miring ini. Nah, nempel di sepanjang karetnya itu. Nah, kemudian ditekuk. Ini ditekuk, kemudian di sini menjadi seperti ini. Jadi ketika ditekuk menjadi bentuk ban, kemudian dilingkarkan gitu ya. Jadi dilingkar sambil ditekuk itu menjadi seperti ini. Yang kalau dilembarkan seperti ini. Nah, lihat ini arah anyamannya dia miring. Kemudian lapisan kedua ditumpuk lagi seperti ini, ditumpuk di atasnya. Dia miringnya berlawanan. Kalau dia miringnya ke dalam sana, ini ke sini. Dia ke sana, ini ke sini. Yang merah berarti sama dengan yang ini. Arahnya ini sana. Ini yang hitam ini sama dengan yang biru ini. Nah, jadi bertumpuk-tumpuk dengan arah yang saling berlawanan dari satu lapis ke lapis lainnya. Nah, untuk ban ini, ban bias ya ini. Ban bias disebut bias karena dia miring. Karena dia bentuk chordnya atau arah alur chordnya. Chord nanti berarti yang benang-benangnya ini atau kawatnya ini dia miring. Maka dinamakan dengan bias. Nah, jumlah ply dalam ban bias itu minimal ada 2. Jadi 2 itu berarti dia 2 lapis. Minimal itu ada yang hitam dan merah ini. Itu minimal.
Kalau 2 ini udah cukup kuat, tergantung dari penggunaannya. Kalau misalkan dia menggunakan beban yang lebih besar, ya ditambahkan dengan ply selanjutnya. Nah, ply yang biru sama yang hitam sama biru ini satu pasang. Kalau ditambah berarti yang merah sama yang hitam. Jadi jumlah lapisannya itu selalu genap, karena satu pasang itu harus berlawanan arah. Satu ke sana, satu ke sini. Nah, itu satu pasang. Itu minimal untuk ban bias. Jadi minimal ada 2, ya maksimal ada, tergantung kondisi atau desainnya, bisa jadi 20 ply. Nah, ini adalah ban bias. Nah, sekarang akan kita bahas kenapa untuk yang ban bias itu minimal jumlah ply-nya ada 2. Kenapa minimal ada 2? Nah, ingat bahwa ini cordnya itu misalkan pakai yang nilon, benang nilonnya itu dia menempel dari sini. Jadi dia dari sini ke bitnya, dia melingkupi bit. Satu benang itu berarti dari sini masuk sana, miring sana, terus kemudian melingkar di bit yang sebelahnya. Nah, kalau saya gambar di sini, jadi satu chordnya, misalkan satu benang nilonnya itu saya gambar di sini. Misalkan ini satu ya. Jadi ini yang biru ini adalah pelek, yang biru ini adalah bitnya yang menempel di pelek. Ini juga sama bitnya yang menempel di pelek. Nah, satu benang itu seperti ini dari sini ke sini. Nah, bayangkan kalau kita hanya pakai satu lapis saja, misalkan yang merah, yang hitam ini aja. Kalau kita pakai yang satu ini aja, satu arah aja, satu lapis, maka dia tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kita lihat, kalau ini kita tarik ke sini, itu kan bisa geser ke sini, bisa meliuk ke sini, dan juga bisa meliuk ke sini. Kalau kena ini, kalau misalkan kondisi maju ya, misalkan kena pengereman atau percepatan, dia tidak stabil karena dia bisa ke sini, bisa meliuk ke sini. Kalau di maju, kalau rem ya kebalikannya. Nah, kalau kena gaya samping misalkan berbelok juga sama, bisa meliuk ke sana, bisa meliuk ke sana. Jadi tidak stabil. Bentuknya nanti bentuknya gampang sekali berubah karena hanya mengandalkan satu benang aja. Nah, untuk memperkuat itu maka dibutuhkan 2 benang. Bayangkan ini ke sini, ini yang hitam ini, ditambah lagi yang benang yang bersilangan. Nah, bayangkan kalau ini kita tarik ke sini, kita tarik ke kiri, maka beban ini akan ditahan oleh dua benang, sehingga dia stabil, dia tetap berada di tengah. Jadi tidak melewat ke sini, tidak melewat ke sana, tetap di tengah. Nah, ketika kena gaya samping juga sama, dia akan stabil karena ditumpuk oleh dua tali. Ya, meskipun ada perubahan sedikit, tapi dia kuat, dia akan stabil dibanding dengan satu. Jadi minimal ada 2, karena 2 itu akan ada 2 tali yang 2 arah tali, 2 arah kawat atau benang nilon itu yang menahan. Jadi kalau kita tarik ke sini, dia akan ada 2 yang menahan di sini. Kalau ke sana, dia 2 yang menahan di sini. Ke sini ada 2 yang menahan sini. Nah, makanya kita minimal untuk yang ban bias itu butuh 2 ply, yang arahnya itu harus bersilangan. Nah, itu untuk yang ban bias. Dilihat dari konstruksi ini ya, arah dari anyamannya. Nah, kemudian bagaimana dengan ban radial? Ban radial berbeda. Kalau dalam ban bias dia adalah miring, dia ke sana, dari sini ke belakang sana, kemudian ke sini ke belakang sana. Yang biru ini ke sini ke sana dengan arah menyilang. Kalau ban radial, dia arah anyamannya atau arah chordnya dia seperti ini. Radial, dia melingkar. Nah, ini contoh yang memiliki dua ply ya, ini yang biru ini adalah lapis pertama, ply pertama, kemudian yang hitam itu adalah lapis kedua, ply keduanya. Nah, inilah karkasnya. Berarti karkas ini terdiri dari 2 ply.
yang biru ini dan yang hitam. Dia arahnya gini, arah radial. Nah, kalau yang ban bias tadi arahnya kan gini, sana ke belakang, yang merah ditumpuk yang biru gini. Nah, kalau dalam gambarnya yang lebih jelas, nah, saya ada gambar dari internet nih. Nah, lihat yang radial itu arahnya ya radial ya, dia lurus itu menyamping. Kemudian yang bias itu arahnya menyilang. Jadi yang contoh yang bias ini berarti dia ada berapa play ya? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 play ya. Ini 1 anyaman pertama, ini yang lapis kedua, ini lapis ketiga, ini lapis ke 4, ada 4 play. Kalau yang ini yang radial dia hanya 1 play. Nah, ini ya bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat apa akibatnya dengan susunan karkas, susunan playnya demikian bedanya. Nah, kita bicara yang bias dulu. Yang bias dibandingkan yang ini, yang radial, dia memiliki sifat yang lebih kaku. Kenapa lebih kaku? Nah, bayangkan saja. Jadi fungsi ban ini sebenarnya dia menyimpan udara. Sedangkan yang menahan beban dari kendaraan itu sebenarnya udara. Nah, udara itu kita simpan dalam ban ini. Nah, dengan demikian tali-tali atau anyaman atau karkas yang ada di ban itu tidak pernah menerima gaya tekan, tapi dia menerima gaya tarik. Kenapa? Karena kan tekanannya kan mengarah keluar semua, menekan ban mengembang gitu. Jadi seluruh permukaan ini itu mengalami tekanan. Tekanan berarti dia ketarik semua seluruh permukaannya. Nah, untuk ban bias dia memiliki sifat lebih kaku dibanding dengan radial. Kenapa? Karena bayangkan aja kalau ini misalnya ketekan dari atas ke bawah, kena beban tuh ya dari beban kendaraan, maka yang seluruh bagian ini akan mengalami tarikannya menambah karena mendapat tekanan yang lebih. Nah, karena dia membentuk alur menyilang gini, itu bayangkan aja seperti kita menggunakan 2 tali, kita ikat menyilang. Nah, ini kita tempelkan di tembok, yang ini kita kasih, yang merah ini misalkan kita kasih kayu, kemudian kita tarik. Nah, maka dia akan tidak ada pergerakan nih. Dia akan ditahan oleh dua tali ini. Nah, ketika ditahan kan dia kaku dia tidak ada perpanjangan. Kalau kita pakai kayu ya, dia tidak ada perpanjangan. Nah, karena antara ini chordnya ini anyaman misalkan di nilonnya itu adalah diseliputi oleh karet, berarti ini ada karetnya, yang merah ini juga karet. Ketika kita tarik maka akan terjadi perpanjangan. Jadi yang nilon yang hitam ini akan cenderung ke sini, akan cenderung lurus, yang biru juga sama. Jadi dia akan memanjang. Nah, itu akibat dari adanya karet. Karena diselubungi oleh karet. Nah, meskipun demikian karena dia ada 2 ini yang menahan, maka dia akan kaku. Ada pergeseran, ada perpanjangan sedikit, tetapi sedikit ya. Ada perpanjangan sedikit. Jadi ini lebih kaku dalam arah vertikal kalau kita kasih beban. Karena ini ya, karena dia ditahan oleh 2 tali hingga kaku. Kemudian kalau kena gaya samping itu juga kaku, karena ketika kena gaya samping ini juga sama fenomenanya juga. Ini ketariknya ketika dia membentuk silang gini, dia juga akan hanya sedikit perubahannya. Jadi dia lebih cenderung kaku, baik dalam arah vertikal maupun arah yang belok. Ketika kena arah lateral, arah vertikal dan arah samping lebih kaku. Nah, bandingkan dengan yang radial karena dia bentuknya seperti ini, kalau ketika beban ke atas dia akan luntur seperti ini seperti pegas ya. Kalau kena ini ada udara, kalau kita tekan ke atas dia akan melewat ke sana, mudah melewat ke sana, jadi dia lentur. Kemudian kalau kita kasih dorongan gaya samping, ini juga lebih lentur, jadi dia lebih gampang melenyok
gampang geser gitu kalau ketika kita kasih garis samping. Nah, jadi dari kedua konstruksi ini kita tahu bahwa yang bias itu lebih kaku baik dalam arah vertikal maupun dalam arah sampingnya. Nah, sedangkan yang radial itu dia lentur karena dia bentuknya ini ya, gini radial gini, dia lentur dalam arah vertikal maupun dia lentur dalam arah menyamping. Nah, jadi kelebihan dari yang radial, dia lebih lentur, lebih nyaman nanti kalau dikendarai karena dia juga berfungsi sebagai peredam. Peredam dari kalau jalannya tidak rata itu kan berarti dia lebih empuk, lebih nyaman dikendarai. Nah, sedangkan ini lebih keras karena dia tadi ya lebih kaku ya karena terdiri dari dua ini yang menahan, dua tali. Nah, ini bukan banyak talinya. Nah, dia lebih kaku, dia lebih empuk sehingga lebih nyaman yang radial. Kemudian karena dia lebih fleksibel, itu untuk belok dia tidak stabil. Karena apa? Dia ketika belok dia akan banyak defleksinya. Dia akan gampang melewat. Nah, sedangkan ini kaku, jadi dia lebih bagus untuk beloknya. Karena dia kaku. Nah, tetapi yang perlu diingat di ban radial dia ada yang namanya ini beltnya. Jadi di atas karkasnya itu ada belt. Nah, beltnya itu ada berlapis-lapis. Jadi umumnya baja ya. Umumnya baja, ada juga yang nilon. Nah, ini ada berlapis-lapis, itu arahnya juga bersilangan, ya mirip kayak yang tadi yang bias, dia menyilang. Ini yang lapisan pertama yang merah, ditumpuk lagi yang biru, ini satu pasang berarti yang satunya ke sini, satunya ke sini. Yang hitam di atasnya lagi, di sini arahnya, kemudian yang tampak yang merah. Nah, ini contoh yang menggunakan 4 belt. Nah, apa fungsinya belt ini? Fungsinya belt ini adalah untuk ini menjaga supaya kontak antara ban dengan jalan itu dia stabil, dia konstan. Karena ditambahi oleh belt. Jadi ini tidak seluruh ya, tidak meliputi sampai di bitnya, tapi dia hanya di sepanjang treadnya ini, di atasnya ada sepanjang treadnya. Nah, dengan belt ini dia tapakannya ke aspal atau jalan itu lebih merata karena dia sudah ditumpuki oleh beltnya ini. Nah, karena ada beltnya ini dia tekanan itu tapaknya lebih merata, kemudian tekanan yang diteruskan ke jalan juga merata. Nah, ketika belok kita ada meleot gitu, ada deformasi ke samping ketika belok, si belt ini itu akan mempertahankan kontaknya itu tetap banyak, tetap sama dibanding dengan yang ketika tidak belok. Jadi dia mempertahankan kontaknya itu tetap merata, tetap sama ketika jalan lurus maupun jalan belok. Nah, akibatnya karena kontaknya itu sama, dia gesekan yang bisa ditahan oleh ban radial itu akan lebih besar dibanding dengan yang bias. Nah, kalau yang ban bias, karena ini tidak ada beltnya, ketika ada gaya ke samping itu akan cenderung ini. Jadi tekanan yang di luar belokan itu akan lebih besar dibanding dengan tekanan yang di dalam belokan, sehingga tidak merata. Nah, beda dengan yang ini, yang ban radial akan ada beltnya, dia ketekanannya merata. Jadi meskipun dia lentur ketika kena gaya samping, karena meskipun lentur, tetapi karena ada beltnya ini dia akan lebih kokoh ketika berbelok dibanding dengan yang biasnya. Karena dia kontaknya itu stabil karena adanya belt. Jadi di samping dia enak, lentur, nyaman untuk dikendarai karena dia lentur ke arah vertikal. Ketika belok dia juga lebih kuat berbelok karena kontaknya dengan jalan itu lebih stabil, konstan, lebih merata dibanding dengan yang biasnya. Nah, kemudian fungsi dari belt ini juga berfungsi ketika dia roda berputar ketika maju. Bayangkan kalau tidak ada beltnya ini, kemudian ada bergerak maju, maka ini antara ini chordnya, antara anyamannya itu kan ini anyaman tengah-tengahnya ada karet. Maka ketika dia maju kena traksi atau kena pengereman, dia akan
melebar karena ada tekanan dari ban kan, dia akan lebih melebar ini celahnya ini. Nah, ketika dia melebar, ketika dia menggelinding kan berarti nanti tidak rata. Jadi yang kena karet dia lentur, kena ini, kena talinya dia akan keras. Jadi ya kira-kira kalau misalkan tidak ada beltnya, dia rodanya itu akan kotak-kotak gitu. Ini kan kotak-kotak. Mana gambarnya? Ya kayak bannya kayak gini lah, ekstrimnya gini. Nah, jadi tidak rata. Jadi ini talinya, cordnya, ini cordnya, bagian cord, ini ada bagian karetnya. Jadi tidak nyaman nanti kalau dikendarai, karena ini akan semakin melebar karetnya ketika tekanannya semakin tinggi. Nah, untuk menghindari itu maka perlu yang namanya belt supaya lebih rata nanti ini, lingkar rata. Nah, itu untuk yang ban radial. Nah, kemudian, nah bedanya lagi antara ban bias dan radial itu seperti ini. Jadi kalau anyaman ini, kalau dilihat dari atas, yang ban bias antara satu lapis dengan lapis selanjutnya, satu pasang lapis, itu membentuk sudut 40 derajat. Kalau dilihat dari atas ini, dia membentuk sudut 40 derajat. Nah, semakin besar sudutnya, dia akan semakin nyaman dikendarai, karena akan mendekati yang radial. Jadi semakin gede sudutnya, dia akan semakin nyaman karena lebih lentur, karena akan mendekati radialnya ini. Nah, semakin kecil, dia akan semakin kaku. Semakin kecil sudutnya, dia akan semakin kaku. Nah, bagaimana supaya dia tidak kaku dan juga dia lentur? Itu kira-kira sudutnya 40 derajat. Jadi dengan sudut 40 derajat ini, dia di samping yang tidak begitu kaku, selain ya tidak begitu kaku lentur, dia juga kokoh. Maksudnya lebih kaku gitu. Jadi 40 derajat. Nah, sedangkan yang ban bias itu beltnya itu sudutnya hanya 20 derajat. Nah, kenapa 20 derajat? Karena fungsi dari ini beltnya yang di ban radial, dia hanya menahan beban ketika dia mengalami menggelinding atau ketika terkena traksi maupun kena pengereman. Nah, bayangkan kalau ini terkena pengereman atau traksi, maka dia akan ketarik ke sana kan, dari atas ya, dari atas ketarik ke sana. Nah, ketika sudutnya kecil, dia akan lebih menahan gaya ke, jadi semakin kecil sudutnya, perpanjangannya akan semakin sedikit. Ya tadi seperti ini tadi ya, logikanya ini namanya crown angle ya. Crown angle yang 40 derajat ini adalah sudut mahkotanya. Jadi semakin kecil sudutnya, maka kalau yang ini hitam ini adalah karet, ini juga karet semua, dilihat karet, ketika ditarik, yang hitam ini akan cenderung lurus, yang biru akan cenderung lurus, sehingga perpanjangannya itu akan semakin kecil kalau dia sudutnya kecil. Kalau sudutnya besar, maka perpanjangannya akan semakin panjang. Jadi kenapa yang radial itu lebih sedikit sudutnya, itu karena dia bertujuan supaya memperkaku ketika dia terkena pengereman maupun dia kena traksi dari mesin, sehingga ini defleksinya atau perpanjangannya akan semakin kecil karena sudutnya kecil. Nah, berbeda dengan yang ban bias, karena sudutnya lebih besar yaitu 40 derajat, ketika berjalan atau terkena traksi maupun pengereman, dia perpanjangannya itu akan semakin atau lebih besar dibanding dengan yang radial ini, karena dia sudutnya lebih besar. Seperti tadi ya, sudutnya lebih besar berarti dia nanti memanjangnya itu akan semakin besar juga. Nah, akibat perpanjangan atau penambahan panjang di bagian tapak ban bias ini lebih besar dibanding dengan yang ban radial, maka di ban bias itu memiliki kelemahan, yaitu hambatan rollingnya akan lebih besar, karena defleksinya atau perubahan bentuknya itu akan semakin besar dibanding dengan yang ban radial.
Nah, itu menyebabkan koefisien rollingnya atau gaya hambatan rollingnya itu semakin lebih besar ban bias dibanding dengan ban radial. Kemudian karena itu dia manjangnya itu lebih besar dibanding dengan yang radial, maka pada ban bias itu akan mengalami keausan yang lebih tinggi dibanding dengan ban radial. Ya, bayangkan aja kalau dia tambahnya panjang, berarti dia terjadi gesekan yang lebih besar ke jalan dibanding dengan yang ini. Ini kan memanjangnya sedikit karena sudutnya kecil, maka dia gesekannya yang terjadi pada jalan atau ya efek amplasannya, efek slidingnya itu akan lebih kecil dibanding dengan yang ini. Akibatnya yang ini, yang ban bias itu lebih cepat habis dibanding dengan yang ban radial. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tentu saja ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena yang radial ini adalah memperbaiki dari yang bias. Jadi yang ban radial dia sifatnya dia adalah lentur, jadi enak, nyaman untuk dikendarai. Kemudian untuk menahan gaya samping dia lebih kuat karena ada beltnya ini. Lebih kuat karena ketika ada belt, tekanan di permukaan jalan itu akan cenderung konstan atau stabil dibanding dengan yang bias. Nah, kemudian kelebihan radial selanjutnya adalah dia tidak cepat aus karena apa? Karena di perubahan panjang pada bagian belt ini dia lebih kecil. Karena sudutnya hanya 20 derajat. Nah, sedangkan yang ini 40 derajat. Nah, kenapa dia tidak bisa kecil di ban bias? Ya karena dia selain untuk menahan gaya traksi, gaya pengereman, dia juga menahan gaya samping dan juga supaya dia lebih lentur kalau sudutnya lebih besar. Ya, dia ini lebih awet, kemudian lebih kuat berbelok karena ada beltnya ini, kemudian dia lebih lentur, lebih nyaman dikendarai. Nah, ini kelebihannya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ban bias ini masih digunakan sampai saat ini? Ya, masih. Ini kita banyak jumpai ban bias ini pada sepeda motor. Nah, ini ada contoh potongan dari ban sepeda motor. Ini adalah ban tubeless. Lihat ini bagian ini bitnya terdiri dari beberapa kawat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 9 ya bagian bitnya. Kemudian ini adalah jenis karkasnya, itu terdiri dari 2 lapis ya. Dilihat yang melingkupi bitnya ada dua garis, 2 titik-titik, 2 lapis. Berarti dia dua lapis karkasnya terdiri dari 2 lapis anyaman. Kemudian ini tidak memiliki belt ya. Nah, ini kira-kira jenis apa? Radial atau bias? Kita lihat. Nah, ini karkasnya atau material cordnya itu terbuat dari benang nilon ya. Karena bukan steel kan. Kalau steel kan dia kelihatan mengkilap loh. Ini kan enggak. Nah, berarti yang tipe yang ini, yang nilon terbuatnya. Material body ply-nya itu nilon. Kemudian dia tipe bias. Kenapa tipe bias? Nah, ini kita lihat kalau ini potongannya kan dia bentuk titik-titik. Nah, titik-titik itu berarti seperti ini. Kalau ini kita potong, kan bentuknya ini titik-titik ini. Nah, ini berarti dia tipe ban bias, kemudian menggunakan serat atau penguatnya cordnya itu adalah benang nilon. Nah, ini ada bitnya terbuat dari, kalau ini terbuat dari kawat baja ya bitnya. Nah, hanya terdiri dari 2 lapis ya. Jadi sesuai dengan teori tadi bahwa untuk yang ban bias itu minimal terdiri dari 2 lapis yang arahnya itu bersilangan. Nah, ini kenapa di ban sepeda motor tetap menggunakan ban bias? Ya mungkin supaya diperoleh harga yang murah ya, karena untuk yang radial itu lebih mahal dibanding dengan yang ban bias.
Terus ini adalah tipe tubeless. Dia tubeless karena apa? Karena ada inner linernya. Ini lihat, ada lapisan karetnya tebal dan tidak terlihat ini anyaman serat dari nilonnya, nggak kelihatan. Ini yang tubeless. Nah sekarang coba lihat yang bukan tubeless. Ini juga ban sepeda motor, lebih kecil ya. Saya potong. Nah, lihat ini ada bitnya terdiri juga sama kawat-kawat ini, kawat-kawat baja. Jumlahnya juga banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mungkin. Nah ini kalau kita lihat, dia merupakan benang, kordnya juga benang nilon terdiri dari 2 ply. Ini lihat ya, 2 lapis ya. Yang melingkupi bitnya adalah 2 lapis. Nah ini juga ban bias karena dipotong, ketika kita potong kan bentuk titik-titik ya. Kalau ban radial kita potong harusnya mungkin titiknya hanya beberapa, tidak seluruhnya berbentuk titik karena dia arahnya itu gini, arahnya melingkar gitu. Nah, ini juga ban bias menggunakan karkasnya itu 2 ply, 2 lapis. Nah ini tentu saja bitnya terbuat dari kawat baja. Terus nah ini benang nilon ya, juga benang nilon. Kalau dilihat ini kalau di ini, nah, ini benang nilonnya dari 2 lapis dan juga tidak ada beltnya. Jadi hanya 2 lapis yang hitam sama biru aja, kemudian dilapisi dengan threadnya ini. Nah ini adalah ban yang bukan tubeless karena kita lihat ini terlihat ya anyamannya. Nah terlihat anyaman benang nilonnya kelihatan ya. Nah ini, jadi dia tidak menggunakan pelapis lagi karena terbukti bahwa ini benang nilonnya terlihat. Jadi ini adalah karkasnya tidak dilapisi lagi dengan inner liner. Ini benang nilonnya kelihatan. Nah beda dengan yang tadi yang tubeless, itu tidak kelihatan serat-serat nilonnya. Kita ulang lagi. Nah ini tidak kelihatan, dia udah tebal karetnya ya di dalamnya. Nah ketika dikasih tekanan udara, maka dia akan mengembang. Ini yang bagian bitnya mengembang, dan ini akan terdorong ke pelek. Dia akan mengikat ke peleknya ini. Bitnya akan terdorong ke pelek. Nah, ini kalau dilihat dari sini, ketika dikasih udara bertekanan dia mengembang ke sana, mengembang melebar, kemudian yang bitnya ini akan menekan pelek. Nah yang ini ada cekungannya. Ini kan kalau dilihat ada cekungannya ya. Nah ini nanti akan mengikat ke peleknya, sehingga ketika ini maksudnya di samping dia menahan gerakan sini, juga menahan tarikan ke bawah. Contohkan ini ban sepeda motor. Jadi ban sepeda motor itu kebanyakan merupakan ban bias, dan ininya material ply-nya, karkasnya dia adalah nilon. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang konstruksi ban. Nah di video selanjutnya akan kita bahas tentang apa arti dari kode ban kendaraan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi di kolom komentar.